Halo guys, kembali lagi bersama saya Abu Rizal Bakri. Hari ini saya akan mengulas tentang skripsi bisnis, koperasi, dan bisnis usaha keluarga. Kali ini kita langsung ke pembahasan pengertian dan peran bisnis koperasi dan bisnis usaha keluarga. Bisnis keluarga merupakan salah satu bentuk bisnis yang melibatkan sebagian anggota keluarga di dalam kepemilikan atau operasi bisnis. Kehadiran perusahaan keluarga memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap perekonomian suatu negara. Untuk mempertahankan keberlangsungannya, diperlukan calon penerus yang dapat mempertahankan dan mengembangkan perusahaan ke arah yang lebih baik. Beberapa penelitian pun mengatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki peran yang sangat signifikan atas pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara karena membantu meningkatkan perekonomian negara. Di dalam terminologi bisnis, perusahaan keluarga terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama Family Owned Enterprise atau FOE, merupakan unit usaha yang dimiliki oleh keluarga tetapi dikelola oleh profesional dari luar keluarga pemilik usaha, di mana keluarga berperan sebagai pemilik dan tidak melakukan aktivitas dalam operasi. Perusahaan ini merupakan bentuk lanjutan dari usaha awal yang dikelola oleh keluarga pemilik. Yang kedua, Family Business Enterprise atau FBE merupakan unit usaha yang paling sering dipakai dan dimiliki oleh keluarga pendirinya serta posisi-posisi penting dalam perusahaan dipegang oleh anggota keluarga sendiri. Adapun juga karakteristik manajemen perusahaan keluarga. Bisnis keluarga memiliki karakteristik dengan kepemilikannya maupun keterlibatannya. Keterkaitan keluarga dan bisnis adalah adanya institusi yang berbeda dengan anggota, tujuan, dan nilai masing-masingnya. Keluarga dengan bisnis dapat bersatu karena ada hal yang mendasar, yaitu menciptakan bisnis yang akan menjamin kehidupan mereka nanti ke depannya. Karakteristik perusahaan keluarga dalam konteks usaha kecil adalah: yang pertama, posisi penting dipegang keluarga. Yang kedua, keuangan perusahaan cenderung berbaur dengan keuangan keluarga. Yang ketiga, tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban yang ketat. Yang keempat, motivasi kerja tinggi. Yang kelima, tidak adanya kekuasaan dalam manajemen. Adapun juga ciri-ciri perusahaan keluarga pada umumnya, yaitu yang pertama, dimiliki oleh keluarga tunggal maupun berkelompok yang dominan dengan jumlah kepemilikan saham lebih dari setengahnya. Yang kedua, dirasakan sebagai perusahaan. Yang ketiga, dikelola oleh orang-orang yang berasal dari keluarga pemilik mayoritas saham. Adapun juga bentuk sistem atau mekanisme bisnis usaha keluarga. Bentuk sistemnya yang digunakan adalah dengan cara menyerahkan kepemilikan usaha perusahaan kepada generasi selanjutnya, dan harus ada kejelasan kebijakan perusahaan yang akan diambil penerus bisnis keluarga dengan cara menentukan siapakah yang akan layak dan memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan generasi sebelumnya. Hal ini disarankan untuk tidak melihat status generasi selanjutnya seperti umur, karena umur tidak menjamin kedewasaan dan kecerdasan seseorang. Adapun juga tahapan sukses bisnis keluarga ada 5, yaitu relevan dan efektif yang dapat dilakukan pemilik agar dapat mempersiapkan rencana dalam menyukseskan bisnis keluarganya. Yang pertama, menentukan tujuan dan objektif, yaitu mengkaji secara keberlanjutan rencana yang telah ditetapkan untuk saat ini dan membangun visi misi, objektif serta tujuan bersama. Dalam merealisasikan, keluarga harus memahami peran dari anggota keluarga di dalam kepemimpinan dan mengetahui pentingnya peran pegawai profesional dalam bisnis keluarga. Yang kedua, yaitu membangun proses pengambilan keputusan bisnis keluarga. Saat pengambilan keputusan dan melibatkan banyak anggota keluarga yang ingin memberikan suara mereka, dapat menyebabkan hambatan yang cukup serius. Oleh sebab itu, bisnis keluarga menentukan peran masing-masing anggota keluarga dalam pengambilan keputusan dan bekerja sama dalam mengomunikasikan rencana untuk menghindari ketidakkesepakatan bisnis yang dapat menimbulkan perpecahan di antara anggota keluarga. Yang ketiga, menyusun rencana penerusan dalam mempersiapkan rencana dalam mencapai kesuksesan bisnis keluarga. Hal yang harus dipersiapkan adalah menyusun rencana warisan bisnis tersebut seperti penerus, seperti manajerial perusahaan, serta pemilik bisnis serta anggota keluarga yang aktif dan non aktif terhadap perusahaan.
Komunikasi dan musyawarah terhadap rencana ini harus dilakukan agar mendapatkan persetujuan dari anggota keluarga lainnya. Yang keempat, melatih ahli waris. Untuk menentukan ahli waris harus dilakukan dengan realitas yang memiliki kemampuan kapasitas dalam bisnis keluarga. Setelah menentukan ahli waris, pemilik usaha juga dapat melakukan pelatihan pada ahli waris dan memberikan sedikit tanggung jawab secara perlahan agar mereka dapat mempersiapkan diri dan mempersiapkan diri yang lebih aman. Akan diketahui apakah mereka layak atau siap dan melanjutkan hal tersebut. Yang kelima dan terakhir, melibatkan konsultan. Tahapan yang berakhir yaitu dilibatkan bisnis dengan konsultan atau pihak ketiga yang terpercaya sebagai penegak ataupun sudut pandang orang lain untuk menilai segala aktivitas. Pihak tersebut adalah pengacara, notaris, atau akuntan. Tujuan utama melakukan hal ini agar keputusan yang telah dibentuk akan lebih objektif dan meminimalisir segala permasalahan yang mengakibatkan perpecahan keluarga. Adapun juga keuntungan dalam menjalani bisnis usaha keluarga ini, yaitu keuntungannya dapat membantu untuk membentuk rasa kepercayaan dan salah satunya untuk mensejahterakan suatu anggota keluarga demi keamanan generasi selanjutnya. Adanya kepercayaan dalam perhubungan keluarga menyebabkan rasa kerjasama lebih meningkat dan memudahkan kontrol legal serta permasalahan lain yang berkaitan dengan karyawan. Keluarga cenderung untuk tetap bersatu dalam masa-masa sulit yang disebabkan oleh pemahaman yang lebih terhadap anggota keluarga yang lainnya. Bukan soal keuntungan saja, kendala dan akibat dalam menjalani bisnis usaha keluarga tentunya ada. Permasalahan yang sering sekali terjadi dalam bisnis keluarga ini adalah perbedaan pendapat antara anggota kelompok pasti akan sering terjadi. Solusinya yang tepat dalam permasalahan ini adalah komunikasi dan musyawarah. Namun ada juga permasalahan yang sering terjadi selain permasalahan perbedaan pendapat, yaitu saat pemilihan penerus. Solusi yang terbaik adalah antara menemukan penerus yang cocok tanpa melihat status penerus atau memberikan masing-masing anak-anak peran dalam bisnis keluarga. Itulah solusi dalam memilih penerus. Oke, itulah ulasan singkat dari suksesin bisnis koperasi dan bisnis usaha keluarga. Apabila ada penjelasan saya yang kurang jelas dan kurang lengkap atau menyenangkan juga di hati kalian, mohon dimaafkan karena saya juga masih sama-sama belajar. Saya Abu Jabati, see you the next video.